Perkenalkan, saya Okpia Sulantiu, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Di sini saya akan mempraktekkan supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Nah, saya ditemani rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Alif Ansori, saya guru kelas 4 di SDN 1 Poso Kandang. Selamat siang Pak Faisal. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini Bapak repot? Alhamdulillah tidak. Oh ya baik, alhamdulillah. Nah ini seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya Pak ya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik pada kelas Bapak. Nah di tahap supervisi ini nanti ada 3 tahapan Pak. Ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah hari ini kita akan melaksanakan tahap pra-observasi. Harapan kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran dengan Pak Faisal untuk melaksanakan supervisi besok. Semoga besok bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah untuk itu apa harapan Bapak dari diskusi hari ini? Ya, saya sangat senang sekali Bu berdiskusi dengan Ibu pada siang hari ini. Saya juga berdiskusi dengan Ibu untuk meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pembelajaran saya yang akan saya laksanakan besok. Nah, jadi kita akan berdiskusi tentang supervisi yang akan kita laksanakan besok ya Pak ya. Kira-kira Bapak akan menyampaikan materi tentang apa Pak? Untuk besok saya akan menyampaikan materi tentang bagian-bagian tumbuhan. Oh iya, lalu di bagian-bagian tumbuhan itu tujuannya apa Pak? Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa saya beri tugas membaca. Dari membaca ini mereka akan mengetahui bagaimana tumbuhan tersebut. Yang kedua, mereka juga akan melaksanakan suatu pengamatan. Dari pengamatan tersebut siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tumbuhan. Nah, jadi dari tujuan Bapak tadi tentang mengetahui bagaimana tumbuhan tersebut, lalu mengamati tumbuhan-tumbuhan itu, lalu apa yang perlu Bapak kembangkan Pak dari tujuan tersebut? Baik, untuk yang saya kembangkan yang pertama ingin meningkatkan literasi siswa saya. Dari membaca, saya berharap mereka mampu memahami isi bacaan. Mereka akan mencatat informasi penting tentang tumbuhan. Yang kedua, mereka juga akan melakukan pengamatan, lalu melakukan diskusi kelompok. Jadi ada kerjasama yang baik dengan teman kelompoknya begitu. Ya, jadi untuk meningkatkan literasi, terus kerja kelompok ya Pak ya, kolaborasi seperti itu ya Pak ya. Lalu apa persiapan Bapak untuk menghadapi atau supervisi besok itu? Baik, yang saya persiapkan yang pertama yaitu saya sudah mempersiapkan RPP berdiferensiasi. Saya juga telah mencantumkan KSE yang sudah Ibu sampaikan kepada saya. Terus menyusun LKPD yang saya buat dalam 4 kelompok Bu. Tentu LKPD sesuai dengan minat mereka. Yang selanjutnya saya menyiapkan media pembelajaran agar siswa dapat memahami materi dengan baik. Baik. Mungkin ini ya Pak ya RPP-nya? Ya, ini Bu RPP-nya. Ya, bagus sekali ya Pak ya RPP-nya ya. Alhamdulillah meskipun kemarin kita berbincang-bincang sangat singkat ya Pak ya, tapi RPP Bapak ini sudah berdiferensiasi, sudah ada KSE-nya dan budaya positifnya ya Pak ya. Di sini kita belajar bersama-sama Pak ya. Nah, untuk itu strategi apa Pak yang digunakan pada RPP ini? Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Gaya belajar siswa ada 3 kelompok. Yang pertama minatnya secara audio, yang kedua secara visual, yang ketiga yaitu kinestetik. Misalnya untuk yang visual, mereka akan membaca bacaan, literasi, tadi, dan mengamati gambar-gambar. Setelah itu, kelompok audio, saya memberikan tugas mengamati video pembelajaran. Untuk yang kelompok kinestetik, saya beri tugas menyusun tugas tentang fungsi tumbuhan. Oh ya, jadi untuk yang murid audio tadi video ya Pak ya, melihat video yang jenengan tampilkan ya Pak ya. Lalu untuk yang kinestetik tadi
diberi diberikan tugas-tugas. ya. Nah, kalau yang visual membaca dan mengamati gambar yang ada di buku. Baik. Dari pembelajaran diferensi dari Bapak yang kelompokkan tadi ya Pak ya. Lalu ada nggak Pak yang perlu ditambahkan lagi? Saya kira sebenarnya masih ada Bu, mengenai masalah disiplin waktu. Oh iya baik. Jadi nanti ada diskusi kelompok Bu. Kekhawatiran saya itu waktunya kurang panjang, jadi tidak cukup. Jadi memakai waktu istirahat. Oh iya, jadi waktunya terlalu panjang gitu Pak ya. Lalu bagaimana Pak agar Bapak itu bisa anak-anak tidak waktunya terlalu panjang atau memakan waktu istirahat tersebut? Yang pertama saya membatasi untuk berdiskusi hanya 3 pertanyaan. Oh iya baik, 3 pertanyaan saja. Jadi setiap kelompok itu hanya boleh bertanya 3 pertanyaan saja. Nah, kira-kira untuk membantu ini Pak agar lancar kegiatannya ini, siapa yang akan Bapak minta bantuan itu? Yang saya ingin minta bantuan yaitu tetap siswa. Oh, soalnya saya berinteraksi langsung dengan siswa. Baik, jadi kerjasama dengan siswa ya Pak ya. Baik, benar sekali ya Pak. Lalu kapan Pak rencana ini akan Bapak laksanakan? Untuk rencananya secepatnya ya Bu. Ya. Lalu komitmen apa setelah ini Pak? Dari hasil ini saya menjalankan rencana pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya laksanakan. Dan untuk pembelajaran selanjutnya saya juga harus menerapkan berdiferensiasi dan KSE Bu. Oh ya, jadi komitmen melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE seperti yang akan Bapak lakukan besok nih Pak nggih. Lalu coba Pak, kalau kesimpulannya dari komitmen Bapak tadi Pak. Ya, jadi dari hasil diskusi menjalankan pembelajaran sesuai dengan diferensiasi dan KSE. Dan pembelajaran selanjutnya saya juga harus menerapkan seperti ini Bu. Dan tentu dengan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa saya dengan konsisten disiplin waktu tadi. Baik, bagus sekali ya Pak ya, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP berdiferensiasi dan KSE, tentunya dengan tugas-tugas LKPD yang sesuai dengan minatnya anak ya Pak ya. Lalu saya ingin Bapak mencoba menyimpulkan dari awal tadi rencana Bapak, mulai dari materi, tujuan pembelajaran, lalu strategi atau hambatan-hambatan apa saja, boleh Bapak simpulkan mulai dari awal ya Pak ya. Jadi kesimpulannya untuk besok anak-anak itu belajar tentang tumbuhan. Selanjutnya fungsi-fungsi bagian tumbuhan Bu. Dari pembelajaran ini siswa akan tahu fungsi bagian tumbuhan dengan cara membaca, mengamati gambar dan saling berdiskusi dengan kelompoknya. Dari tujuan ini saya akan mengembangkan literasi mereka Bu. Dari diskusi kelompok saya berharap bisa meningkatkan kolaborasi dan kerjasama mereka. Untuk strategi pembelajaran kita menggunakan diferensiasi dan KSE sesuai RPP yang sudah didiskusikan tadi Bu. Menyusun menjadi beberapa kelompok sesuai dengan 3 gaya belajar, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Tak lupa saya cantumkan KSE dan budaya positifnya Bu. Tak lupa saya menyiapkan LKPD dan asesmen penilaiannya Bu. Ya, baik, alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Walaupun sebentar berdiskusi Pak Faisal sungguh luar biasa sudah bisa membuat RPP berdiferensiasi, KSE dan menyangkut budaya positifnya. Saya jadi tidak sabar ingin melihat besok itu observasinya seperti apa. Nah, setelah kegiatan praobservasi ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Faisal? Ya, perasaan saya sangat senang sekali Bu, dapat bertukar ilmu, dapat bertukar pendapat dengan Ibu. Semoga pembelajaran besok berjalan dengan lancar Bu. Amin, alhamdulillah. Saya juga belajar dari Pak Faisal. Kita bersama-sama belajar ya Pak D. Sampun wonten mawon, mungkin kita lanjut saat observasi ya Pak D. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ayo Excel dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
3. Indonesia lahirku, tanah Tuhannya aku. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Baik. Sekarang kita akan mempelajari dan meneruskan pembelajaran dari minggu depan mengenai tumbuhan. Baik, sekarang Bapak mau tanya, tumbuhan apa saja yang kalian ketahui? Apa? Jagung, kangkung, sawi. Nah, sudah. Jadi setiap tumbuhan terdapat apa? Nah, sekarang yang kalian pelajari yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Ya, kalian sudah tahu apa belum bagian-bagian tumbuhan? Apa saja? Yang pertama, kalau fungsinya sudah tahu apa belum? Sudah. Baik, sekarang Bapak akan membagi menjadi berapa kelompok? 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan nah, sekarang yang kelompok 4 silahkan mengamati video yang ada di depan. Untuk kelompok 3 silahkan mempelajari gambar yang ada di buku. Untuk kelompok 2 dan kelompok 1 silahkan dibuka bukunya mengenai bagian-bagian tumbuhan. Setelah mengamati gambar dan ada yang mengamati video, sekarang setiap kelompok Bapak akan berikan selembar kertas untuk berdiskusi mengenai apa saja bagian-bagian tumbuhan yang kalian ketahui. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti silahkan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas setiap kelompok ya. Baik, untuk waktunya diskusi sudah habis. Silakan setiap kelompok sudah mengetahui apa yang harus disampaikan. Dan baik, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Halo, saya akan menyampaikan diskusi dari kelompok 3. Fungsi akar adalah
dan transmisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Proses fotosintesis atau itu tadi diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang gantian untuk kelompok 2. Ayo, silakan maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi. Bagian dari daun tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Dua, tempat menyimpan totoan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Baik, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Sekarang Bapak akan memberikan tugas individu untuk dikerjakan di rumah mengenai bagian-bagian tumbuhan. Bisa langsung. Nah, di rumah kalian bisa mengamati bagian-bagian tumbuhan lewat gambar, lewat video, atau kalian bisa melihat langsung. Nanti hasilnya ditulis di buku tulis atau diceritakan juga bisa. Nanti disampaikan untuk dikumpulkan minggu depan ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Baik anak-anak, untuk hari ini kalian sudah belajar apa saja? Apa? Tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, sebelum mengakhiri, berdoa dulu sebelum pulang. Ayo kita siapkan dulu sebelum pulang. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Nah, punten ya Pak hari ini mengganggu jenengan. Ini masih ada kelas? Sudah tidak ada. Oh, ya anak sudah pulang ya, Ya, Pak ya. sudah. Nah, kita lanjutkan diskusi kita tentang observasi yang kemarin ya Pak ya. Setelah melakukan pasca observasi, pra observasi, lalu observasi kemarin, saya juga sudah melihat Pak Faisal observasi dan sudah bagus. Nah, kebetulan hari ini hari spesial Pak. Kita melakukan pasca observasi ditemani pendamping saya, pengajar praktek saya, Bu Nurul Khotimah. Oke. Nah, di sini nanti kalau ada unek-unek bisa langsung bertanya sama Bu Nurul juga. Nah, kaitannya dengan kegiatan kemarin Pak, kira-kira apa harapan Bapak dari kegiatan ini? Untuk yang harapan saya pada diskusi hari ini, saya ingin bercerita kembali. Ye.
mengenai apa yang sudah saya lakukan pada observasi kemarin. Ya, baik Pak. Hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi ya Pak ya tentang observasi yang sudah kita laksanakan pada hari kemarin. Nah, kebetulan menyampaikan tentang materi ya Pak ya. Lalu dari kemarin itu perbaikan yang ingin Pak Faisal laksanakan di observasi kemarin ya Pak ya. Sebelumnya kan kita sudah ngobrol di pranya tentang kegiatan apa yang ingin dilaksanakan lalu diperbaiki. Kira-kira sudah berjalan apa belum? Untuk kemarin Bu, yang saya khawatirkan itu masalah waktunya. Ketika saya ungkapkan ke Ibu untuk diskusi kelompok, saya menggunakan waktu tersebut sesuai dengan rencana dengan membatasi waktu. Jadi satu kelompok itu hanya menyampaikan 3 pertanyaan. Untuk presentasinya juga saya batasi begitu. Dan waktu yang kita gunakan kemarin alhamdulillah sudah berjalan baik. Anak-anak waktunya istirahat juga sudah bisa keluar untuk jajan. Jadi alhamdulillah sudah terencana sesuai dengan keinginan Bapak nih Pak Terus perasaannya Bapak gimana kalau sudah tercapai itu? Ya, kalau sudah tercapai ya perasaan saya sangat lega sekali Bu. Karena pelaksanaan kemarin sudah terstruktur dan waktunya pun juga sudah sesuai begitu. Lalu kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang kemarin tercantum pada RPP. Nah, itu kira-kira dari tujuan pembelajarannya Pak Faisal itu apakah sudah tercapai semua dalam observasi kemarin? Untuk pembelajaran kemarin kan kita belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan Untuk tujuan pertama saya yaitu meningkatkan literasi siswa melalui membaca teks bacaan serta mereka memahami isi dari teks bacaan tersebut. Yang kedua, untuk tujuan pembelajarannya saya membuat diskusi kelompok. Nah, hasilnya saya lihat di LKPD mereka sudah sesuai dengan apa yang mereka diskusikan. Jadi kemarin itu sudah runtun sesuai dengan RPP, sudah pembelajaran diferensiasi, lalu membagi 3 kelompok, ada audio, kinestetik, dan visual ya Pak ya. Lalu hal-hal apa saja Pak yang dari observasi kemarin yang ingin Bapak pertahankan? Untuk yang saya ingin pertahankan ya Bu, saya pembelajaran kemarin itu bisa dibilang berhasil. Mulai dari sebelum pelaksanaan pembelajaran, saya sudah menyiapkan RPP berdiferensiasi serta KSE supaya apa yang saya laksanakan tersebut sesuai dengan apa yang saya persiapkan sebelumnya. Saya juga menyiapkan alat peraga dan media pembelajaran gitu. Setelah itu saya menyusun LKPD dan asesmen penilaian gitu. Jadi sudah runtun sekali Pak ya pembelajarannya, mulai dari RPP yang lengkap, ada pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya, ada LKPD yang lengkap untuk masing-masing kelompok, lalu ada penilaiannya. Nah, jadi yang Bapak ingin pertahankan seperti itu ya Pak ya untuk menyusunnya. Kemudian, nah ini terkait KSE sama pembelajaran yang diferensiasi itu, apakah ada yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Saya mengamati mereka pada saat berdiskusi itu, jadi siswa itu terlalu aktif, jadi malah mengesampingkan pendapat teman yang lainnya. Jadi siswa itu egois, ingin pendapatnya diterima gitu Bu. Terus ada yang cenderung masih pasif gitu. Mungkin ya siswa itu kurang aktif pada pembelajaran, sehingga saya perlu meningkatkan KSE dari pembelajaran ini ke pembelajaran selanjutnya. Jadi biar ada kerjasama, kolaborasi ya Pak ya, dan bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya anak tersebut ya Pak ya. Lalu untuk diferensiasinya apakah ada yang masih dibingungkan Pak untuk membagi kelompok atau gimana untuk meningkatkan? Saya rasa sudah. Hanya KSE-nya saja yang perlu saya tingkatkan. Kemarin kan saya hanya sekilas memberitahu Pak Faisal tentang KSE, diferensiasi, itu hanya sekilas ya Pak ya kita ngobrolnya. Lalu baik itu tadi tentang hambatan Pak Faisal tadi ya, mungkin terkait hambatan, mungkin Pak Faisal sudah merefleksikan apa yang perlu Pak Faisal lakukan dengan anak. Ya,
Untuk ya, refleksi. ingin saya refleksikan, ini untuk refleksi memang baik ya Bu untuk kita. Sebenarnya saya sudah mendapatkan pembekalannya dari Ibu kemarin. Nah, tentang KSE, hanya saja saya harus perlu mendalami lagi apa itu KSE, jenis-jenisnya, gitu. Mungkin saya juga perlu bekerja sama dengan murid-murid tentang KSE ini, mengenalkan pada mereka agar mereka juga memahaminya, begitu. Nah, itu tadi tentang Pak Faisal yang meningkatkan ya Pak ya, Ya, berarti ya. belajar lagi gitu. Bisa juga dari YouTube atau seperti itu Pak ya, Ya, bisa. dari PNM ya. Nah, kira-kira Pak, kapan ini akan Bapak laksanakan? Kira-kira ya lebih cepat lebih baik Bu. Nggih. Seperti pembelajaran untuk besok saya juga harus menerapkan KSE seperti ini. Oke, jadi mulai besok Pak Faisal sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi plus dengan KSE-nya yang sangat luar biasa Pak ya. Dan Ya. semoga ini dilaksanakan Pak Faisal terus selanjutnya ya Pak ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang Pak Faisal harapkan dari kegiatan ini Pak? Untuk kegiatan ini saya mengharapkan tentunya pembelajaran terlaksana dengan baik. Dan anak-anak juga mengerti apa itu KSE. Mungkin saya memberitahu mereka sebelum awal pembelajaran, diberitahu sehingga anak-anak bisa menerapkan pada saat proses pembelajaran itu. Nah, kira-kira dari ini tadi, nah butuh bantuan siapa Pak? Dengan itu memerlukan bantuan siapa saja? Memerlukan bantuan menurut saya ya remaja Jawa seperti kepala sekolah, bapak ibu guru yang lainnya, yang terutama juga seperti Bu Obi ini yang menjadi CGP itu. Nah, kita saling bersama, Ya. belajar bersama-sama ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira nanti di sini saya juga masih belajar loh Pak. Dan saya juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu setiap hari di kelas supaya anak-anak juga tertarik dengan pembelajaran. Nah, itu tadi selain berkolaborasi dengan teman sejawat, tentunya dengan murid-murid ya Pak ya. Kira-kira Bapak bisa menyimpulkan dari kegiatan awal kita ngobrol ini tadi sampai akhir itu tadi Pak, apa saja yang ingin Bapak ungkapkan? Ibu, dalam proses pembelajaran ini pertama saya harus menyusun terlebih dulu rencana pembelajarannya. Harus disusun secara terstruktur. Saya juga harus melakukan asesmen awal dulu agar tahu kebutuhan peserta didik gitu, seperti apa saja. Kemudian hal yang ingin saya terapkan yaitu pembelajaran saya berikutnya mengenai KSE begitu. Saya berusaha untuk mendalaminya agar saya dapat menyampaikan ke peserta didik saya. Baik Pak, itu tadi kesimpulan dari Bapak ya. Jadi membuat menerapkan pembelajaran untuk Bapak, mengamalkan kegiatan ini tadi dimanfaatkan ya Pak ya. Lalu sepertinya memang kita sudah di ujung diskusi ya Pak ya. Ini tadi bagaimana perasaan Pak Faisal setelah berdiskusi dengan saya yang didampingi Bu Nurul ini? Tentunya saya sangat senang sekali ya Bu dapat berdiskusi, jadi menambah wawasan dan ilmu juga. Saya bisa menceritakan juga kekhawatiran saya kepada Ibu sehingga saya mendapatkan solusinya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Faisal sudah meluangkan waktu mulai dari kemarin pra-observasi, terus observasi, kemudian saat ini pasca observasi. Semoga apa yang kita diskusikan ini nanti bermanfaat untuk saya, untuk Pak Faisal, dan untuk murid-murid kita, untuk kemajuan sekolahan kita ya Pak ya. Nah, kita sambung kapan-kapan diskusi lagi. Bagaimana tahap jika ada kurang apa ini bisa kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih ya Pak Faisal. Ampun.